Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pemuda yang menunjukkan kecerdasan luar biasa saat menyelidiki sebuah lukisan di galeri seni. Dia memperhatikan bahwa ada perbedaan 1 cm antara posisi tali gantungan dan paku yang menopang lukisan tersebut. Dari pengamatan sederhana itu, dia langsung menduga bahwa lukisan tersebut mungkin palsu. Anak itu memejamkan matanya dan membayangkan skenario kejahatan yang mungkin terjadi. Dalam pikirannya, dia melihat bagaimana pelaku menggunakan alat khusus untuk memotong kedua sisi bingkai lukisan. Kemudian, pelaku menyiapkan busur panah dengan perangkat pengisap yang dipandu oleh alat bidik inframerah. Alat tersebut ditembakkan dengan presisi ke atas lukisan. Dalam sekejap, sebuah lukisan palsu ditempatkan di galeri, sementara lukisan asli dengan cerdik dipertukarkan dan diambil oleh pelaku tanpa meninggalkan jejak. Seluruh rencana itu hanya memakan waktu 18 detik. Namun, ketika anak muda itu mencoba memperingatkan staf museum bahwa lukisan tersebut adalah palsu, mereka tidak mempercayainya. Mereka menganggap dia hanya seorang anak nakal yang membuat onar. Ketika dia berusaha melindungi tempat kejadian agar tidak rusak, dia hampir terlibat perkelahian dengan staf museum dan akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kapten polisi yang dikenal sebagai Kapten Lujian merasa ada sesuatu yang janggal. Dia terkejut mengetahui bahwa anak muda itu adalah seorang mahasiswa hukum, tetapi tampaknya sangat tertarik pada seni lukis. Anak itu menjelaskan bahwa lukisan asli Water Lilies karya Monet memiliki teknik khusus. Dimulai dari pinggiran menuju ke tengah dengan detail urat daun yang dibuat saat cat masih sedikit basah. Sementara lukisan yang ada di museum memiliki teknik yang berlawanan, yang menjadi petunjuk penting bahwa itu adalah lukisan palsu. Setelah mempertimbangkan informasi tersebut, Kapten Lujian memutuskan untuk mengajak anak itu memeriksa lukisan di galeri secara langsung. Dia bahkan memanggil seorang ahli seni untuk memastikan kebenaran analisis tersebut. Dengan bantuan seorang ahli, kita akan lebih yakin, kata Kapten Lujian. Namun sebelum membawa anak itu ke kantor polisi, Kapten Lujian menemukan fakta menarik dari arsip pribadi anak tersebut. Nama anak itu adalah Zhang Wenji. Dia kehilangan kedua orang tuanya saat masih kecil. Yang mengejutkan, ayahnya adalah Zhang Yaobai, seorang pencuri terkenal yang pernah melakukan banyak aksi pencurian seni kelas atas. Dengan latar belakang keluarga seperti itu, Kapten Lujian mulai mencurigai bahwa Zhang Wenji mungkin terlibat dalam pencurian lukisan Water Lilies. Namun, ketika ahli seni memeriksa lukisan tersebut, dia mencium bau aneh yang mencurigakan. Lukisan ini memiliki bau yang sangat khas, katanya. Namun, saat ditanya apakah itu bau tinta atau cat minyak, ia dengan tegas menjawab, "Bukan." Lalu ia menjelaskan bahwa aroma tersebut berasal dari Shukangchao, sejenis tumbuhan yang digunakan sebagai pewarna alami. Di dalam negeri, pewarna ini biasanya hanya digunakan oleh pelukis jalanan. Kapten Lujian langsung menyusuri jejak tersebut dan menemukan seorang pelukis jalanan, yaitu Masan. Tanpa basa-basi, Kapten Lujian mendekatinya dan berkata, "Saya datang karena mendengar reputasi Anda. Saya ingin memesan sebuah lukisan." Pelukis itu terlihat antusias, tetapi saat Lujian menunjukkan lukisan yang hilang, yaitu Water Lilies, suasana berubah tegang. Wajah pelukis itu langsung memucat dan ia berusaha kabur. Namun, polisi yang telah bersiap di sekitar lokasi dengan cepat menangkapnya. Di kantor polisi, pelukis itu mengaku bahwa ia tidak melakukan kejahatan. Ia hanya diminta untuk membuat replika lukisan beberapa waktu lalu dan komunikasi dengan pemesan hanya dilakukan melalui telepon. Ia bahkan mengklaim tidak pernah bertemu langsung dengan kliennya. Namun, ketika ditanya siapa nama orang yang memintanya melukis, pelukis itu menyebut nama yang mengejutkan, yaitu Wenji. Pada saat yang sama, Wenji baru saja pulang ke rumah dan menemukan sejumlah orang asing di dalam rumahnya. Salah satu dari mereka adalah pria paruh baya yang memandangnya dengan senyuman licik. Pria itu berkata dengan nada akrab, "Wenji, kamu sudah tumbuh besar. Duduklah." Pria tersebut adalah Ding Shengho, dalang di balik pencurian lukisan Water Lilies dan teman lama ayah Wenji, Zhang Yaobai. Ding Shengho datang dengan sebuah tawaran.
Ia ingin Wenji bergabung dengannya dalam dunia kejahatan. Namun, Wenji yang menjunjung tinggi keadilan dengan tegas menolak tawaran tersebut. "Aku tidak akan pernah terlibat dengan kriminal," jawabnya. Namun, Ding Seng-ho tidak menyerah begitu saja. Ia kemudian mengungkapkan rencananya yang licik. Sebelum datang ke rumah Wenji, ia sudah mengatur segalanya. Ia memberi informasi anonim kepada Kapten Lujian bahwa lukisan asli Water Lilies disembunyikan di rumah Wenji. Sementara itu, ia memastikan bahwa Wenji tidak akan punya cukup waktu untuk menemukan lukisan tersebut. Ding Seng-ho memberikan ancaman terakhir. Jika Wenji tetap menolak bergabung dengannya, maka polisi akan datang dan menemukan lukisan curian di rumahnya. Dalam situasi itu, Wenji pasti akan dituduh sebagai pelaku pencurian dan dijebloskan ke penjara. Setelah menyampaikan ancamannya, Ding Seng-ho pergi dengan santai bersama anak buahnya, meninggalkan Wenji sendirian dengan situasi yang sulit. Sekarang Wenji berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Ia hanya memiliki dua pilihan: bergabung dengan kelompok kriminal Ding Seng-ho atau menunggu polisi datang dan menghancurkan masa depannya. Bagaimana Wenji akan keluar dari situasi ini? Saat Wenji sedang berpikir keras, ia tiba-tiba menyadari ada kejanggalan pada toples di atas meja yang biasanya tersusun rapi. Salah satu pegangan kotak terlihat bergeser. Ia segera memeriksa bagian bawah meja dan menemukan jejak kaki yang belum sempat dihapus. Dengan cepat, ia menyadari bahwa lukisan asli pasti disembunyikan di langit-langit. Wenji lalu naik ke atas meja dan membuka panel langit-langit. Seperti dugaannya, ada sebuah kotak misterius di sana. Namun, saat ia hendak membukanya, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Itu Kapten Lu. Wenji langsung panik. Untuk menghindari kecurigaan, ia segera membuka pintu dan mempersilahkan Kapten Lujian masuk ke dalam rumah. Saat masuk, perhatian Kapten Lujian tertuju pada lukisan di atas meja. "Apakah ini Water Lilies?" tanyanya sambil mengamati lukisan itu dengan seksama. "Wah, mirip sekali," tambahnya. Kapten Lujian tidak menyadari bahwa itu hanya tipuan Wenji. Lukisan palsu sengaja diletakkan di atas meja, sementara lukisan aslinya tersembunyi di bawah beberapa lembar kertas. Namun, pembicaraan berikutnya membuat Wenji gugup. Kapten Lujian mengatakan bahwa pelukis yang membuat lukisan palsu, Masan, telah tertangkap. "Apakah kamu mengenalnya?" tanya Lujian. Wenji dengan cepat menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalnya." Tapi Lujian melanjutkan, "Aneh, karena Masan mengatakan bahwa orang yang menyuruhnya melukis lukisan palsu itu bernama Zhang Wenji." Meskipun ditekan, Wenji tetap bersikeras bahwa ia tidak mengenal Masan. Kapten Lujian pun tidak memaksa lebih jauh. Setelah menanyakan beberapa hal, ia meninggalkan rumah Wenji. Begitu Lujian pergi, Wenji akhirnya bisa bernapas lega. Namun, keesokan harinya, Kapten Lujian menerima sebuah paket dari Wenji. Di dalam paket itu ada sketsa wajah pelaku pencurian serta lukisan asli Water Lilies yang masih dalam kondisi sempurna. Kapten Lujian langsung memulai penyelidikan dan berhasil menemukan latar belakang para pelaku kejahatan tersebut. Namun, saat penyelidikan berlangsung, ia menerima panggilan telepon dari Wenji. "Zhang Wenji," sapa suara dari seberang telepon. Tapi suara itu terdengar aneh. Suara itu ternyata berasal dari anggota kelompok kriminal yang telah membuntuti Wenji. Mereka berhasil memojokkannya di sudut toilet dan mulai mengancamnya untuk bergabung dengan mereka. Tapi yang tidak diketahui oleh kelompok kriminal itu adalah semua percakapan mereka sedang disadap oleh pihak kepolisian. Kapten Lujian yang mendengarkan percakapan tersebut segera menyadari bahwa Wenji sedang berada dalam bahaya. Ia mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Wenji dari cengkeraman kelompok kriminal itu. Namun, di saat yang sama, salah satu anggota kelompok kriminal yang bernama Xiao Dao. Karena nama mereka agak susah diingat, kita panggil saja yang satu ini dengan sebutan si botak. Melihat earphone Wenji berkedip merah, mereka langsung menyadari bahwa percakapan mereka sedang direkam, dan situasi pun semakin memanas. Ketika si botak melihat lampu merah berkedip dari earphone Wenji, ia langsung merasa curiga. Namun, Wenji yang cerdik dengan cepat memutuskan panggilan telepon di sakunya. Tepat saat si botak merampas earphone dan hendak memeriksanya,
Wenji segera membuka aplikasi musik di ponselnya dan memutar lagu Jeju. Mendengar alunan lagu tersebut, si botak akhirnya sedikit mengendurkan kecurigaannya. Meskipun begitu, si botak tetap memeriksa riwayat panggilan di ponsel Wenji untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Setelah merasa yakin, ia akhirnya mengurungkan niatnya. "Bawa aku bertemu Ding Seng-ho," perintah si botak. Ia kemudian membawa Wenji ke mobil dan langsung menyita ponselnya, menyimpannya di dalam sebuah kotak khusus. Untuk memastikan mereka tidak terlacak, Wenji juga dipakaikan penutup mata hitam yang dibuat khusus. Di tempat lain, Kapten Lujian yang menyadari situasi semakin berbahaya, segera mengerahkan petugas polisi untuk mengikuti kendaraan yang membawa Wenji. Namun, saat mereka tiba di tempat parkir, jejak mobil tersebut tiba-tiba hilang. "Kapten Lujian, ada yang tidak beres," lapor salah satu petugas. "Mobilnya menghilang." Kapten Lujian yang sudah mencium adanya bahaya langsung memerintahkan penutupan semua pintu keluar. Namun, setelah beberapa saat, hanya sebuah truk yang keluar dari parkiran tanpa kendaraan lain yang mencurigakan. Petugas melaporkan bahwa mereka sudah memeriksa seluruh area parkir dan tidak menemukan jalan keluar lain. "Mobil itu pasti ada di sini," kata mereka dengan kebingungan. Rupanya si botak telah menyusun rencana licik. Setelah masuk ke parkiran bawah tanah, ia memindahkan mobil ke dalam truk yang dikemudikan oleh salah satu rekannya. Tak lama kemudian, truk itu tiba di sebuah bengkel tua yang tampak rusak. Tempat yang tampak kumuh dan berbahaya justru menjadi markas besar kelompok kriminal tersebut. Di sana, Ding Seng-ho, pemimpin kelompok itu, menyambut Wenji dengan sebuah pengakuan. Ia menjelaskan bahwa lukisan water lilies sengaja disembunyikan di rumah Wenji sebagai ujian kecerdasan. "Kemarin malam kamu berhasil mengelabui polisi," kata Ding Seng-ho dengan senyum licik. "Itu adalah bakat alami." Setelah itu, Wenji diperintahkan untuk kembali ke rumah dan mengambil lukisan asli water lilies. Namun, ketika ia hendak membuka pintu rumahnya, ia langsung menyadari bahwa ada yang tidak beres. Lubang kunci pintu tampak telah digerakkan dari posisi semula. Wenji selalu membuka pintunya dengan posisi horizontal, jadi perubahan kecil itu tak mungkin luput dari perhatiannya. Ia langsung tahu bahwa seseorang telah masuk ke dalam rumah. Kecurigaannya mengarah pada Kapten Lujian. Untuk memastikan, Wenji sengaja membuat suara berisik agar siapapun yang ada di dalam rumah dapat mendengarnya dan segera melarikan diri. Saat ia masuk, pandangannya langsung tertuju pada meja yang taplaknya terlihat terlipat. Itu pasti tanda dari Kapten Lujian. Wenji kemudian mencari alasan untuk menutup jendela, dan secara tak sengaja menemukan Kapten Lujian bersembunyi di luar jendela. Dalam sekejap, Wenji memahami maksud Kapten Lujian. Ia berada di sana untuk melindunginya. Namun, kewaspadaan para penjahat ternyata jauh melebihi yang diperkirakan. Si botak berjalan ke arah jendela dengan langkah pasti, membuat jantung Wenji berdetak kencang hingga seperti naik ke tenggorokan. Beruntung, si botak hanya membuka tirai dan tidak menyadari keberadaan Kapten Lujian yang mengintai dari luar. "Kamu masih muda, seharusnya lebih ceria," kata si botak dengan nada santai. Sementara itu, saat si botak lengah, Wenji dengan cepat membalikan kotak di meja dan berhasil mengambil alat penyadap yang ditinggalkan oleh Kapten Lujian. Setelah kembali masuk ke dalam mobil, Wenji secara diam-diam menyembunyikan perangkat itu di sakunya. Saat si botak memakaikan penutup mata, Wenji memanfaatkan momen tersebut untuk menyelipkan alat penyadap ke telinganya. Tak lama kemudian, suara dari perangkat terdengar di telinganya. "Zhang Wenji, Zhang Wenji, kami sedang memantau situasi di lokasi kamu. Misi kali ini adalah untuk mencari tahu tujuan akhir Ding Seng-ho dan kawanannya. Jika kamu mengerti, beri isyarat dengan berbicara pada sopir." Wenji pun segera mengikuti instruksi. "Hei, tolong nyalakan AC. Panas sekali." Sopir itu langsung menjawab, "Baik." Di markas polisi, para petugas yang mendengarkan percakapan tersebut memuji kecerdikan Wenji. Mereka kagum dengan caranya menyampaikan pesan tanpa menimbulkan kecurigaan. Kapten Lujian sebenarnya sudah menyadari sesuatu sejak awal, yakni setelah Wenji menghilang. Ia segera mengatur agar lukisan water lilies dikembalikan ke rumah Wenji untuk memancing penjahat.
Keputusan tersebut terbukti sangat cerdas. Di sisi lain, alasan Ding Zhengho berusaha keras merekrut Wenji adalah karena ia membutuhkan Wenji untuk menjual lukisan asli water lilies kepada seorang kolektor kaya bernama Liao Detong. Liao Detong adalah seorang kolektor benda antik yang sangat teliti dan hati-hati. Ia memiliki brankas dengan sistem keamanan yang dirancang sangat ketat. Barang antik yang disimpan di sana tidak bisa disentuh oleh siapapun. Bahkan seekor lalat sekalipun tidak bisa masuk. Namun, Wenji adalah kunci untuk membuka brankas tersebut. Liao Detong mempercayai ayahmu Zhang Yaobai, ujar Ding Zhengho. Kemudian ia mengeluarkan sebuah perangkat misterius dari balik lukisan. Ini adalah teknologi baru yang dikembangkan di Jerman. Perangkat ini bisa memblokir dan mengganggu sinyal elektromagnetik. Bahkan alat pemeriksaan keamanan pun tidak bisa mendeteksinya. Ding Zhengho ternyata sedang merencanakan strategi besar. Ia ingin menggunakan Wenji untuk menyerahkan lukisan water lilies yang sudah dipasangi perangkat tersebut kepada Liao Detong. Setelah transaksi selesai, Liao Detong pasti akan menyimpan lukisan itu di dalam brankasnya bersama dengan perangkat tersebut. Ketika perangkat itu diaktifkan, semua sistem keamanan canggih di dalam brankas akan terganggu. Pada saat itulah, kelompok Ding Zhengho bisa dengan mudah mencuri semua barang berharga yang ada di dalam brankas tanpa ada yang bisa menghentikan mereka. Seperti yang diperkirakan, setelah Zhang Wenji berhasil menjual lukisan water lilies kepada Liao Detong, sang kolektor dengan cepat menyimpan lukisan tersebut ke dalam brankas pribadinya. Namun, tidak lama setelah Liao Detong meninggalkan ruangan, perangkat yang tersembunyi di dalam lukisan itu otomatis aktif. Suhu panas yang ekstrim segera membakar lukisan tersebut, memicu sistem keamanan brankas. Begitu sistem keamanan terpicu, kelompok penjahat bergerak cepat untuk mengeksekusi rencana mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Kapten Lujian dan timnya sudah bersiap di depan pintu brankas. Ternyata, segera setelah Liao Detong menerima lukisan itu, polisi menangkapnya atas tuduhan perdagangan benda antik ilegal. Liao Detong setuju untuk bekerja sama dengan polisi dalam menangkap kelompok penjahat tersebut. Ketika pintu brankas terbuka, Kapten Lujian terkejut melihat pemandangan di depannya. Tidak ada tanda-tanda kehadiran para penjahat, tetapi ruangan brankas penuh dengan asap tebal. Saat itulah Lujian menyadari kelicikan Ding Zhengho. Di sisi lain, sebuah pintu baja perlahan terbuka, menampakkan diri di hadapan kelompok penjahat. Ding Zhengho kemudian berkata dengan percaya diri, "Perangkat yang saya masukkan ke dalam lukisan bukanlah alat pengganggu sinyal elektromagnetik, tetapi perangkat pembakar. Itu untuk memutus sistem keamanan di sini." Ia menjelaskan bahwa kedua brankas memiliki sistem keamanan yang terhubung, dan dengan menghancurkan satu sistem, mereka bisa membuka akses ke semua bagian. Setelah berhasil membuka pintu brankas, mereka mendapati bahwa isinya bukanlah barang berharga seperti yang dibayangkan, melainkan hanya sebuah komputer tua yang tampak sederhana. Namun, Ding Zhengho dan timnya tahu betul bahwa target utama mereka adalah data rahasia yang disimpan di dalam komputer tersebut. Mereka dengan cepat menyalin data dan mengirimkannya ke alamat email misterius. Sementara itu, Zhang Wenji diam-diam mengambil sebuah asbak dan menyelipkannya ke dalam saku. Ketika ia mencoba melemparkan asbak itu keluar jendela untuk memberi sinyal kepada polisi, seorang anggota kelompok menegurnya, "Zhang Wenji, apa yang kamu lakukan?" Wenji dengan tenang menjawab, "Ruangan ini pengap sekali. Saya hanya ingin membuka jendela untuk mendapatkan udara segar." Namun, anggota kelompok itu memperingatkan dengan tegas, "Paman Ding butuh ketenangan, jangan mengganggu." Setelah Ding Zhengho berhasil menyelesaikan proses peretasan, layar komputer menampilkan file-file penting. Data tersebut segera dikirim ke email tujuan, dan tanpa ragu-ragu Ding Zhengho mengeluarkan sebotol asam sulfat pekat. Ia menuangkan cairan itu ke harddisk komputer, menghancurkan semua bukti yang tersisa. Melihat tindakan tersebut, Zhang Wenji hanya bisa terdiam dalam kebingungan, tidak sepenuhnya memahami tujuan akhir mereka. Zhang Wenji menatap Ding Zhengho dengan penuh kemarahan. "Kamu memaksaku datang ke sini dengan susah payah hanya untuk menyaksikan kejahatanmu?" ujarnya dengan nada tajam. Ding Zhengho tidak terpengaruh oleh amarah Wenji. Sambil menunjuk ke arah beberapa lemari di dalam ruangan, ia berkata, "Ada satu hal darurat yang membutuhkan bantuanmu."
Kemudian dia disentrum dengan alat kejut listrik. Ketika Wenji tergeletak di lantai tanpa daya, wajah asli Ding Seng-ho yang licik mulai terlihat. Ternyata, 10 tahun yang lalu ayah Wenji, Zhang Yaobai, pernah menjebak Ding Seng-ho di sebuah brankas, membuatnya harus mendekam di penjara selama 10 tahun. Kini Ding Seng-ho ingin membalas dendam dengan membuat Wenji merasakan penderitaan yang sama. Ia menutup pintu baja brankas, meninggalkan Wenji terkunci di dalamnya. Ding Seng-ho kemudian mengaktifkan mode pengurasan oksigen di dalam brankas. Jika Wenji tidak bisa keluar dalam waktu 10 menit, ia akan kehabisan oksigen dan mati karena sesak napas. Menyadari situasi kritis ini, Wenji berusaha keras mencari cara untuk melarikan diri. Ia menarik lepas kalung yang dikenakannya, memasukkannya ke dalam sebuah lubang, lalu dengan sekuat tenaga mencoba menghasilkan arus listrik. Sementara itu, di tempat lain, Kapten Lu Jian mendeteksi arus listrik kuat melalui alat pemantau. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa kantor Liao Detong. Kapten Lu Jian teringat pernyataan Liao sebelumnya. Seluruh sistem di perusahaan ini terhubung. Ia pun menyadari bahwa lokasi brankas tempat Wenji terkunci pasti berada di dalam kantor Liao Detong. Di sisi lain, Ding Seng-ho dengan santainya turun menggunakan lift. Namun, setibanya di lantai bawah, ia terkejut melihat Kapten Lu Jian dan tim polisi sudah menunggunya. Dengan sigap, mereka menangkap Ding Seng-ho. Dalam waktu yang sangat kritis, Kapten Lu Jian berhasil membuka pintu baja brankas, menyelamatkan Wenji tepat pada waktunya. Setelah penangkapan tersebut, penyelidikan lebih lanjut dilakukan. Namun, mereka menemukan bahwa Ding Seng-ho telah menghancurkan komputer di dalam brankas menggunakan asam sulfat. Sayangnya, polisi tidak tahu apa yang telah berhasil dicuri oleh Ding Seng-ho. Di tempat lain, seseorang yang misterius menerima email berisi file yang dikirimkan oleh Ding Seng-ho. File tersebut tampak seperti daftar nama biasa, tetapi ternyata itu adalah daftar nama para miliarder dari seluruh dunia. Penemuan ini mengungkap fakta baru. Ding Seng-ho ternyata bukan dalang utama di balik kejahatan tersebut. Namun, saat ia dibawa ke ruang interogasi, Ding Seng-ho menuntut untuk bertemu dengan Zhang Wenji. Dalam pengawasan polisi, ia secara diam-diam menggunakan jari-jarinya untuk mengirimkan pesan dalam kode Morse kepada Wenji. Pesannya penuh ancaman dan manipulasi. Ia berkata kepada Wenji, "Jika kamu ingin mengetahui penyebab kematian ayahmu, kamu harus melakukan sesuatu untukku." Dengan nada penuh misteri dan intimidasi, Ding Seng-ho melanjutkan, "Jika kamu ingin mengetahui kebenaran sepenuhnya, bantu aku menyelesaikan satu misi." Ding Seng-ho memandangi Zhang Wenji dengan tajam dan berkata, "Kalau kamu sudah mengerti, panggil aku dengan keras." Ia menantang Wenji untuk meneriakkan kata-kata kasar kepadanya. Wenji akhirnya meluapkan amarahnya, "Ding Seng-ho, kamu bajingan." Namun, ketika Kapten Lu Jian menonton rekaman interogasi itu, ia masih tidak bisa memahami mengapa Wenji tiba-tiba menjadi sangat emosional. Setelah mengamati lebih teliti, mereka menemukan bahwa Ding Seng-ho menggunakan jari kelingkingnya untuk mengirim pesan dalam kode Morse. Kapten Lu Jian segera menyadari hal ini dan memerintahkan tim investigasi kriminal untuk mengawasi Wenji selama 24 jam. Namun, mereka meremehkan kecerdasan Wenji. Saat kesempatan datang, ia berhasil melarikan diri dari rumah sakit ketika berpura-pura pergi ke kamar mandi. Setelah berhasil kabur, Wenji mampir ke sebuah toko untuk membeli beberapa barang. Namun, saat ia melihat pantulan layar di toko, ia menyadari bahwa seorang polisi sedang mengikutinya. Menyadari situasi itu, Wenji terpaksa kembali ke rumah sakit untuk menghindari kecurigaan. Polisi yang mengikutinya segera melaporkan perilaku aneh Wenji kepada Kapten Lu Jian. Kapten Lu Jian mulai mencurigai bahwa ada yang tidak beres. Rumah sakit ini berada di pusat kota. Kenapa dia harus pergi sejauh 2 km hanya untuk membeli camilan? Pikirnya. Kini, kepercayaan Kapten Lu Jian terhadap Wenji mulai goyah. Pria muda itu menyimpan terlalu banyak rahasia dan belum jelas apakah ia berada di pihak yang benar atau pihak yang jahat. Malam itu, Ding Seng-ho memberikan pesan misterius kepada Wenji. "Jam 12 malam, kamu harus datang tepat waktu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah mengetahui rahasia itu."
Untuk melancarkan rencananya, Wenji memanfaatkan waktu kunjungan rutin dokter di rumah sakit. Ia menyadari bahwa ia hanya memiliki waktu 2 jam untuk bertindak. Setelah mengganti pakaian dan menyamar, Wenji pergi ke lokasi yang disebutkan oleh Ding Seng-ho. Di lokasi tersebut, Wenji menemukan sebuah kotak yang tersembunyi di dalam lemari. Namun, saat ia bersiap meninggalkan tempat itu, seorang wanita misterius tiba-tiba muncul dan menghadangnya. Wanita itu berkata dengan nada tegas, "Itu bukan milikmu, serahkan padaku." Wenji menatap wanita itu dengan penuh kewaspadaan dan berkata, "Baik, tapi dengan satu syarat, beritahu aku kebenarannya. Apakah Zhang Yaobai masih hidup atau sudah mati?" Wanita itu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Ada beberapa hal yang lebih baik tidak kamu ketahui." Namun, sikap wanita itu berubah menjadi agresif. Tanpa peringatan, ia menyerang Wenji dengan cara yang tidak terduga, menunjukkan bahwa ia tidak bermain sesuai aturan. Wanita misterius itu tidak hanya menolak mengungkapkan kebenaran, tetapi bahkan berusaha merebut kotak dari tangan Wenji. Dalam perjuangan mereka, Wenji kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam kolam renang. Meskipun berusaha menghentikan wanita itu, Wenji hanya mendengar satu peringatan darinya. "Semakin banyak yang kamu ketahui, semakin berbahaya. Orang-orang di sekitarmu juga akan ikut terancam." Wanita itu melanjutkan dengan nada tegas, "Malam ini aku akan pura-pura tidak mengenalmu. Tapi lain kali kamu mungkin tidak akan seberuntung ini." Menyadari waktu yang semakin sempit, Wenji segera bergegas kembali ke rumah sakit agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, di saat yang sama, Kapten Lujian sudah memimpin timnya untuk melakukan inspeksi. Dari luar, Lujian melihat jendela kamar terbuka dan langsung mendobrak masuk, menyadari bahwa Wenji telah menghilang. Ketika Lujian menanyai salah satu staf rumah sakit, tiba-tiba Wenji muncul dari kamar mandi sambil membawa handuk. "Kapten Lujian, kenapa kalian ada di sini?" tanyanya dengan tenang. Wenji mengira rencananya untuk bersembunyi sudah sempurna. Tetapi Lujian dengan cepat menemukan 2 kejanggalan. Pertama, kaca kamar mandi tidak berembun meskipun Wenji mengaku baru selesai mandi. Kedua, mengapa jendela tetap terbuka di tengah malam? Siapa yang mandi malam-malam dengan jendela terbuka? Mau masuk angin? Ya, sindir Lujian. Ternyata sebelum polisi masuk, Wenji telah memanjat masuk melalui jendela dengan menggunakan pengait besi. Ia dengan cepat mengganti pakaian dan berpura-pura tenang saat polisi datang. Setelah polisi pergi, Wenji mengeluarkan kotak yang ia sembunyikan di dalam ransel. Rupanya, saat ia menemukan kotak itu di lemari, ia sudah mendengar langkah kaki wanita misterius tersebut. Untuk mengelabui wanita itu, Wenji menyerahkan kotak kosong, sementara kotak yang sebenarnya telah ia sembunyikan. Namun, saat ia membuka kotak itu, ia hanya menemukan sebuah pemindai sidik tangan dan selembar lensa pemindai mata. Sementara itu, di lokasi lain percakapan rahasia terjadi. Seorang pria bertanya, saat dia mengambil barang itu, apakah Zhang Wenji ada di sana? Wanita itu menjawab, "Ya, dia ada di sana." Pria itu tampak bingung dan bertanya lagi, "Kenapa dia bisa ada di sana?" Namun, jawabannya singkat, "Aku juga tidak tahu." Orang itu kemudian menyadari bahwa Zhang Wenji telah salah paham. "Dia pikir aku dikirim oleh Ding Seng-ho," katanya dengan nada geli. Pria itu mengangguk sambil berkata, "Tidak heran. Ding Seng-ho tidak tahu bahwa kamu sebenarnya adalah anak buahku. Dia ingin menggunakanmu untuk menyingkirkan Zhang Wenji." Di tempat lain, wanita misterius yang sebelumnya menghadang Wenji tampak menyamar dengan sempurna sebagai anggota staf rumah sakit, bersiap untuk langkah berikutnya dalam rencananya yang belum terungkap. Wanita itu mengeluarkan sebuah chip yang telah dirancang khusus dan memasangnya di celah belakang kartu identitas palsunya. Dengan kartu identitas yang sudah dipalsukan, ia dengan mudah melewati pemeriksaan keamanan dan memasuki gedung perusahaan besar tanpa hambatan. Saat diperiksa oleh petugas keamanan, ia menunjukkan kartu tersebut sambil berkata, "Ini identitas saya." Petugas terlihat bingung dan bertanya, "Kenapa kali ini orang yang berbeda?" Wanita itu dengan tenang menjawab, "Karena tingkat barang yang dikirimkan kali ini berbeda. Pengawas yang dikirim dari kantor pusat juga memiliki tingkat otoritas yang berbeda."
Tujuan utama wanita itu adalah mencuri sebuah perhiasan yang sangat berharga, kalung berlian legendaris bernama Tetesan Air Mata Bulan. Dia sangat detail dalam aksinya, bahkan menyembunyikan alat pengganggu sinyal di dalam tas tangannya. Dengan alat itu, ia memutus komunikasi antara petugas keamanan dan pengawal yang mengawasi pengiriman perhiasan tersebut. Akibatnya, saat petugas menyadari ada yang salah, mereka tidak dapat menghubungi tim keamanan lainnya, sehingga wanita itu berhasil masuk ke ruang transaksi tanpa hambatan. Namun, wanita itu tidak menyadari bahwa polisi sudah mulai menyelidiki kasus tersebut. Di sisi lain, Wenji yang baru keluar dari rumah sakit mendapatkan informasi penting dari polisi pengawal tentang pencurian tersebut. Begitu turun dari mobil polisi, Wenji langsung memesan taksi dan menuju ke lokasi transaksi untuk melakukan penyelidikan sendiri. Dalam pikirannya, ia mencurigai bahwa pencurian ini mungkin ada kaitannya dengan wanita misterius yang pernah ia temui sebelumnya. Sementara itu, wanita tersebut sedang berinteraksi dengan seorang pria kaya raya yang datang bersama istrinya. Sebagai bagian dari rencananya, wanita itu meminta sang istri untuk menggunakan sidik tangan kirinya untuk membuka kotak penyimpanan perhiasan tersebut. Kotak itu terbuka, dan kalung Tetesan Air Mata Bulan yang sangat berharga terlihat di dalamnya. Wanita itu kemudian menawarkan bantuan untuk memasangkan kalung tersebut, karena desain kuncinya yang rumit membuatnya sulit dipasang sendiri. Dalam waktu kurang dari 2 detik, wanita itu berhasil menukar kalung asli dengan tiruan, tanpa ada yang menyadarinya. Setelah kalung dipasang pada leher sang istri, wanita itu berkata, "Kalung ini akan memancarkan cahaya seperti bintang di malam hari." Ketika lampu ruangan dipadamkan untuk memperlihatkan efek cahaya dari kalung tersebut, wanita itu menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap ke toilet wanita. Di sana, ia berganti pakaian dengan kostum yang telah ia persiapkan sebelumnya, dan dengan tenang meninggalkan tempat kejadian. Saat dia turun menggunakan lift, kebetulan ia berpapasan dengan Wenji yang baru saja tiba di lokasi. Melihat wanita itu, Wenji langsung mengenalinya sebagai wanita misterius yang ia temui sebelumnya. Menyadari hal ini, Wenji segera mengejar wanita tersebut. Namun, wanita itu sudah sangat terampil dalam menghindari kejaran dan berusaha melarikan diri. Pada saat yang sama, polisi juga tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan. Ketika wanita itu melarikan diri menggunakan motor, polisi segera memerintahkannya untuk berhenti, matikan mesin dan turun dari mobil. Perintah polisi dengan tegas. Namun, wanita itu berhasil kabur sebelum polisi dapat menangkapnya. Wenji hanya bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana wanita itu berhasil lolos. Nasib ternyata mempermainkan Wenji. Meskipun ia sudah berusaha mengejar dan memperingatkan polisi, wanita itu tetap berhasil menghilang tanpa jejak. Akhirnya, wanita itu jatuh dengan keras karena tertabrak sebuah mobil. Setelah itu, dia merangkak dengan tubuh yang penuh luka ke sebuah lokasi konstruksi, berharap bisa menyamar menggunakan pakaian pekerja bangunan. Namun, Wenji yang masih mengikuti jejaknya berhasil menemukan keberadaannya. Wenji mengikuti wanita itu sampai ke atap gedung, di mana ia mencoba untuk memaksa wanita tersebut mengungkapkan kebenaran mengenai kejadian 10 tahun lalu. "Jangan pikir kamu bisa membalas dendam untuk ayahmu," kata wanita itu dengan tegas. "Balas dendam?" jawab Wenji itu terlihat terkejut. "Maksudmu, ayahku dibunuh? Bukan kecelakaan?" Dia terlihat bingung karena ternyata Wenji tidak tahu apa-apa. Namun, tepat saat itu polisi pun tiba di lokasi. Wanita itu memanfaatkan ketidaksadaran Wenji, mengambil sebuah batang besi dan menyandera dia. Wanita itu kemudian mengatakan sesuatu yang aneh. "Apa yang ingin kamu dekati sekarang adalah hal yang selama ini aku coba lari darinya." Setelah mengatakan itu, dia mendorong Wenji ke samping dan melompat dari atap gedung. Untungnya Wenji berhasil menariknya, namun sayangnya dia tidak bisa memegangnya dengan kuat. Wanita itu pun perlahan turun dan jatuh ke bawah, kehilangan nyawanya. Yang membingungkan polisi adalah mereka tidak menemukan kalung Tetesan Air Mata Bulan pada tubuh wanita tersebut. Menurut rekaman video, mereka juga tidak dapat menemukan di mana wanita itu menyembunyikan kalung itu. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai penyidik,
Kapten Lujian kemudian kembali ke tempat transaksi dan mulai berpikir di mana wanita itu mungkin menyembunyikan kalung tersebut. Kemudian ia melihat pantulan cahaya dari air yang menarik perhatiannya. Mengikuti cahaya tersebut, ia menemukan kalung tetesan air mata bulan yang terendam di dalam air. Namun, mereka masih bingung mengapa wanita itu memilih untuk menyembunyikan kalung itu di sana. Ternyata di dalam kalung tersebut tersembunyi sebuah rangkaian angka misterius. Tiba-tiba seorang pria yang berjalan dengan bantuan tongkat muncul dan diam-diam mengambil kalung tersebut dari dalam air. Setelah mengambil kalung itu, dia menggunakan kamera resolusi tinggi untuk memotretnya. Setelah selesai, pria itu melemparkan kalung tersebut kembali ke kolam. Pada saat yang sama, wanita itu sedang berada di jalan dan tiba-tiba ditabrak oleh sebuah kendaraan. Ternyata itulah aksi yang direncanakan oleh seseorang yang berada di balik semua kejadian ini. Semua kejadian ini dilakukan untuk menyembunyikan rahasia kalung tersebut. Namun, siapa sebenarnya yang ada di balik semua ini? Apakah benar-benar ayah Wenji yang terlibat? Kemudian, Kapten Lujian melanjutkan penyelidikan berdasarkan petunjuk yang ada. Ia mengunjungi kolam renang tempat Wenji dan wanita itu bertarung. Di sana, ia tiba-tiba memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Di atas lemari yang rapi, ia melihat sebuah bercak kuning yang sangat mencolok. Kapten Lujian mengambil sepotong kecil dari bercak itu dan mengamatinya dengan seksama. Setelah menyadari itu bukan petunjuk yang ia cari, ia kembali memeriksa lantai. Tiba-tiba, sepotong pecahan yang memantulkan cahaya menarik perhatiannya. Ia menunduk perlahan dan mengambil pecahan tersebut. Setelah memeriksanya dengan teliti, ia menyadari bahwa itu adalah pecahan layar ponsel Wenji. Ini berarti Wenji telah berbohong saat itu. Kapten Lujian pun teringat pada saat interogasi sebelumnya ketika Ding Sengho diam-diam menggunakan kode Morse untuk berkomunikasi dengan Wenji. Lujian langsung menyadari adanya sesuatu yang tidak beres. Maka pada malam hari ia menemui Wenji lagi, bertanya tentang kejadian-kejadian yang terjadi selama ia dirawat di rumah sakit. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu membawa sesuatu? Kalau iya, untuk siapa? Atau kamu sembunyikan di mana? Tanya Kapten Lujian dengan tegas. Wenji yang merasa terpojok berusaha berpura-pura tidak tahu apa-apa. Apa maksudnya? Jawabnya. Namun, mendengar jawaban itu, Kapten Lujian semakin marah dan langsung memarahi Wenji. Keduanya pun terlibat pertengkaran hebat. Aku sudah menemukan pecahan layar ponselmu di lantai kolam renang. Apa kamu mengambil sidik jari atau iris mata? Ujar Kapten Lujian dengan keras. Ini adalah titik perpecahan pertama antara detektif berpengalaman dan Wenji yang cerdas, antara terang dan gelap. Namun, meskipun Wenji tidak memahami maksud dari potongan iris mata yang ditemukan, Kapten Lujian memberi penegasan. Jika kamu memilih jalan terang, aku akan mendampingimu, katanya dengan bijak. Setelah kembali ke rumah, Wenji masih belum bisa memahami apa tujuan dari iris mata tersebut dan bagaimana kaitannya dengan seluruh misteri yang terjadi. Untungnya saat Ding Sengho memberikan email, Wenji dengan diam-diam menghafal alamat emailnya. Untuk mengetahui penyebab kematian ayahnya, Wenji memutuskan untuk mengirim pesan perdagangan ke alamat email tersebut. Barang yang kalian inginkan ada di tanganku. Ambil di dermaga A Kota Qingdalam 3 hari, tulisnya. Setelah 3 hari, Wenji pergi ke alamat yang telah disepakati untuk bertemu dengan pihak yang dituju. Namun, saat ia mendekati lokasi, tiba-tiba ada seseorang yang menempelkan pisau ke punggungnya. Siapa kamu? Tanya Wenji, terkejut. Bukankah kamu yang mengirim email untuk menemui kami? Jawab si penjahat. Lalu si penjahat menarik Wenji, berencana membawanya ke tempat yang lebih sepi untuk berbicara. Namun, si penjahat tidak tahu bahwa polisi sudah memasang jebakan di sekitar area tersebut untuk melindungi Wenji. Wenji ternyata menjadi umpan untuk menangkap ikan besar. Meskipun begitu, si penjahat cukup berhati-hati. Sebelum bertemu dengan Wenji, ia telah menyandera 2 teman Wenji untuk memastikan agar rencananya berjalan lancar. Menyadari keseriusan situasi tersebut, Wenji meletakkan tangannya di atas kursi dan mulai mengetikkan kode Morse dengan jarinya. Ia berharap polisi di sekitar area itu dapat menangkap isyaratnya. Namun, sayangnya posisi polisi yang bersembunyi
tidak dapat melihat gerakan jari Wenji dengan jelas. Terdesak, Wenji akhirnya memberitahukan lokasi tempat ia menyembunyikan sidik jari dan iris matanya. Ketika ia dipaksa masuk ke dalam mobil oleh si penjahat, polisi segera mengejar mereka. Kapten Lujian kemudian memasuki toko dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari rekaman tersebut, ia segera menyadari ada yang tidak beres dengan sikap Wenji dan langsung memecahkan kode Morse yang dikirimkan Wenji. Jika dia dibawa pergi, Wenji akan menjadi sandera, pikir Kapten Lujian dengan cepat. Jika dia menjadi sandera, kita akan kesulitan untuk mengejar atau menangkap mereka. Namun, atasan Kapten Lujian tidak setuju dengan pandangannya, karena mereka masih menduga Wenji mungkin terlibat sebagai kaki tangan si penjahat. Mereka berpikir bahwa membiarkan Wenji lebih lama akan memberi mereka kesempatan untuk menangkap ikan besar. Tetapi, hanya dalam beberapa menit setelah perbedaan pendapat ini, Wenji sudah dipindahkan ke mobil lainnya. Pada saat itu, Wenji sudah diikat dengan tali oleh para penjahat, matanya dibalut kain hitam dengan erat. Tiba-tiba, seorang wanita dengan sepatu hak tinggi mendekatinya. "Zhang Wenji, kita baru bertemu. Kamu bisa memanggilku Hong Jie," katanya. "Zhang Wenji, beri aku penjelasan, ini barang apa?" Wenji menjawab, "Saya tidak tahu apakah ini barang yang kalian inginkan. Namun anehnya, meskipun di dalam kotak tersebut terdapat iris mata dan sidik jari, para penjahat hanya membutuhkan iris mata dan tidak mengerti kegunaan sidik jari tersebut. Sebenarnya, saat wanita tersebut mencuri kalung air mata bulan, dia meminta istri seorang pria kaya untuk membuka kotak dengan tangan mereka. Ternyata, sidik jari yang ada di dalam kotak tersebut adalah milik istri pria kaya tersebut. Ini menunjukkan bahwa kelompok kriminal ini tidak sepenuhnya bersatu. Namun, yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Wenji bisa melarikan diri dari ruang penyimpanan ini. Disinilah mulai terlihat kepintaran Wenji yang luar biasa. Wenji pertama kali memastikan kondisi di dalam ruangan, mencari benda tajam seperti paku. Kemudian, dengan menggunakan punggungnya, ia menabrak meja hingga paku-paku tersebut terjatuh ke lantai. Langkah paling krusial pun datang. Wenji mengambil paku yang paling tajam dan menyisipkannya ke dalam lubang kunci. Lalu dengan satu tangan memutar dan dengan tangan lainnya menariknya. Dengan cara ini, Wenji berhasil membuka pengait pengaman di tangannya. Kemampuan Wenji melakukan semua ini tidak lepas dari ujian kecil yang diberikan oleh ayahnya 10 tahun yang lalu. "Ayah ingin menguji kemampuanmu," kata ayahnya saat itu. "Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuka ini tanpa merusaknya?" Wenji berhasil mengatasi ujian tersebut. Setelah itu, Wenji mulai membongkar atap ruangan, memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya, dan berhasil mencapai lantai 2. Namun, di luar sana ada seseorang yang terus berjaga. Wenji harus bersembunyi di sebuah sudut di lantai 2. Saat menunggu lawannya datang ke gudang, Wenji berencana memanfaatkan waktu singkat tersebut untuk melarikan diri. Namun, di luar ternyata masih ada penjaga yang berjaga. Menyadari hal ini, Wenji dengan cepat berlari ke arah belakang, namun di depan ternyata ada jalan buntu. Dalam situasi krisis ini, seorang pria berpakaian hitam muncul dan dengan keahlian luar biasa membuka kunci pintu. Dengan cepat, dia berhasil membuka pintu dan memberi kesempatan bagi Wenji untuk melarikan diri. Begitu Wenji keluar, dia menyadari bahwa pria berpakaian hitam itu telah menghilang tanpa jejak. Wenji tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Dia segera menuju kantor polisi dan memberitahu mereka semua yang dia ketahui. "Ketika saya melarikan diri, saya melihat para pekerja yang mereka pekerjakan sedang memindahkan beberapa kotak kayu ke dalam mobil. Di atas kotak kayu itu tertulis pipa beban konstruksi," kata Wenji. Setelah polisi menemukan petunjuk ini, mereka segera menyelidiki dan menemukan tempat persembunyian para penjahat tersebut. Di sisi lain, Hong Jie mendengar bahwa Wenji berhasil melarikan diri. Dia tahu bahwa Wenji kemungkinan akan mencari polisi. Tak lama setelah itu, Hong Jie dan anak buahnya menaiki sebuah kapal dan mengeluarkan iris mata dari tas. Mereka menyesuaikan iris tersebut ke alat pemindai, dan tidak lama kemudian brankas di dalam kapal terbuka dengan sukses. Mereka kemudian memasukkan kembali sisa-sisa barang dari tas ke dalam brankas.
Setelah memastikan tidak ada yang melihat, mereka turun dari kapal dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat mereka merasa bahwa rencana mereka akan berjalan sempurna, polisi datang tepat pada waktunya dan memblokir jalan mereka. Setelah ditanya, polisi mengetahui bahwa mereka hanyalah pion yang dimanfaatkan oleh seseorang yang lebih besar. Para penjahat ini melihat pemimpin mereka sebagai sosok yang hampir seperti dewa, yang disebut dengan sebutan Tuan. Mereka memiliki masa lalu yang penuh penderitaan, seperti seorang wanita pekerja yang ditinggalkan oleh pacarnya dan seorang pengangguran yang menghabiskan waktu di warnet. Semua itu berubah ketika mereka bertemu dengan Tuan, yang memberi mereka harapan baru dalam hidup mereka. "Saya sangat berterima kasih kepada Tuan," kata salah satu dari mereka. Pria itu menjelaskan bahwa dia merasa sangat berterima kasih kepada Tuan karena telah membantunya mendapatkan kembali martabat sebagai manusia. Sementara itu, Wenji berjalan masuk ke dalam sebuah toko jam tangan. Dia melihat ke meja yang dipenuhi alat-alat dan kemudian memperhatikan sang pemilik toko yang sedang memperbaiki jam tangan. Wenji segera menyadari sesuatu. "Kenapa kamu mengambil barang milikku?" tanya pemilik toko. Wenji merasa alat yang digunakan itu sangat familiar. Pemilik toko segera memerintahkan orang untuk mencari dan memastikan agar Wenji tidak melarikan diri. Sambil berbicara, Wenji memperhatikan bahwa jas hujan hitam yang dikenakan pemilik toko kemungkinan juga ada di dalam toko. Setelah mendengar hal itu, pria tua itu akhirnya mengungkapkan sesuatu. "Bagaimana kamu mengenali saya?" tanya Wenji. "Dari suara saat membuka kunci dan cara menggunakan alat pancing. Sama persis dengan orang yang ada di gudang tadi," jawab Wenji. Ternyata pria tua itu bernama Xu Zhengqing, yang merupakan saudara senior dari ayah Wenji. Secara kebetulan, dia adalah paman Wenji. Namun, apa yang dikatakan paman tersebut membuat Wenji bingung. "Tapi anakku," kata Xu Zhengqing, "aku tidak bisa mengakuimu." Wenji terkejut. "Maafkan aku," lanjut Xu Zhengqing, "aku yang menyebabkan kematian ayahmu." Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Ternyata kejadian ini terjadi 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, Xu Zhengqing baru pulang ke rumah dan mendapati ada payung basah di dalam kamar. Merasa ada yang tidak beres, dia berpikir ada orang tak diundang yang masuk ke rumahnya. Karena alasan keamanan, dia mengambil batu untuk berjaga-jaga. Namun, orang yang memasuki rumahnya malah duduk dengan tenang di sana. "Siapa kamu?" tanya Xu Zhengqing. "Ding Shengho," jawab pria itu, "rekan seprofesimu." Ternyata kedatangan Ding Shengho adalah untuk memanfaatkan kemampuan Xu Zhengqing dalam mencuri untuk mencuri sebuah harta negara yang berharga. Gambar yang sedang dibicarakan ternyata adalah lukisan Ratu Lushen, sebuah harta nasional yang sangat berharga. Namun, untuk menyembunyikan lukisan tersebut, ada sebuah brankas dengan sistem keamanan paling canggih di negara ini. Ding Shengho menginginkan Xu Zhengqing membuka 3 kunci di dalam brankas dalam waktu 10 menit. Setelah itu, dia meminta Xu Zhengqing untuk menentukan harga untuk jasanya. Xu Zhengqing sangat tertarik dengan tawaran tersebut, namun dia menyadari bahwa kemampuannya terbatas. Karena itu, dia memperkenalkan adik seprofesinya Zhang Yaobai, yang juga merupakan ayah Wenji, kepada Ding Shengho. Saat Zhang Yaobai mengetahui bahwa objek yang akan dicuri adalah Ratu Lushen, dia menolak bekerja sama. Namun, Ding Shengho tidak menyerah begitu saja. Ketika Zhang Yaobai keluar rumah, Ding Shengho diam-diam memasuki rumahnya dan menculik istrinya untuk memaksa Zhang Yaobai bekerja sama. Istri Zhang Yaobai yang menderita penyakit asma menjadi semakin parah setelah diculik, bahkan nyaris kehilangan nyawanya. Zhang Yaobai pun sangat marah dan menatap Ding Shengho dengan penuh kebencian. Meskipun istrinya sudah dibawa ke rumah sakit, sayangnya karena kejang bronkus, dia akhirnya meninggal dunia setelah usaha penyelamatan gagal. Ding Shengho yang tidak memperdulikan konsekuensi mengancam Zhang Yaobai dengan kata-kata, "Apa kamu tidak memikirkan anakmu? Kau berani melanggar aturan?" Melihat keadaan yang semakin buruk, Ding Shengho tetap tidak mau melepaskan Zhang Yaobai. Bahkan dia berkata jika Zhang Yaobai sejak awal setuju untuk bekerja sama, maka nasib buruk ini mungkin bisa dihindari.
Dalam keadaan terjepit, Zhang Yaobai akhirnya setuju untuk membantu Ding Shengho mencuri lukisan Ratu Lucien demi menyelamatkan anaknya dari nasib yang sama. Namun, selama perjalanan kecelakaan terjadi dan mobil mereka jatuh ke dalam sungai. Xu Zhengqing yang mendengar kabar tentang kecelakaan itu di berita sangat terkejut dan merasa sangat sedih. Dia sangat khawatir bahwa Ding Shengho mungkin juga akan membahayakan Wenji. Namun, karena dirinya juga seorang pencuri, Xu Zhengqing hanya bisa diam-diam melindungi Wenji. Setelah Wenji diadopsi oleh panti asuhan, Xu Zhengqing merasa sedikit lega. Namun, ketika Ratu Lucien muncul lagi dan diketahui ada seseorang yang disebut Tuan yang sangat ingin mendapatkannya, Xu Zhengqing merasa cemas dan gelisah. Xu Zhengqing mengungkapkan bahwa dia telah menyelidiki Tuan selama 12 tahun. Ternyata di balik Ding Shengho ada sebuah sindikat kriminal yang dipimpin oleh seseorang yang dikenal sebagai Tuan. Diketahui bahwa Tuan mengalami kecelakaan di masa mudanya, yang membuatnya kini harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Namun, identitasnya tetap menjadi misteri karena dia hanya berkomunikasi dengan anak buahnya melalui internet. Untuk menemukan Tuan, Wenji harus mencari seseorang yang memiliki informasi rahasia, yaitu Liao Detong. Pada suatu hari, Liao Detong sedang mengadakan pesta untuk putrinya. Wenji dan Xu Zhengqing memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke dalam acara tersebut. Liao Detong yang tengah berpartisipasi dalam pertunjukan sulap dengan cepat bersembunyi di dalam sebuah kotak. Namun, saat dia hendak keluar, dia tiba-tiba pingsan karena disetrum. Ternyata, badut yang ada di sana adalah Xu Zhengqing yang menyamar, sementara Wenji menyamar sebagai Liao Detong. Dengan masuk ke dalam sebuah boneka, semua ini dilakukan untuk memberi Xu Zhengqing waktu. Namun, yang tak terduga adalah detektif Lu Jian tiba-tiba muncul di tempat tersebut. Untuk menghindari kecurigaan, Wenji berpura-pura sakit perut dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Tindakannya yang aneh segera menarik perhatian detektif Lu Jian. Tidak lama setelah itu, penjaga keamanan mengikuti Wenji. Sementara itu, Liao Detong tetap mempertahankan rahasia meski jarinya dipatahkan, dia tidak mau mengungkapkan informasi apapun. Ketika detektif Lu Jian tiba di lorong, Liao Detong mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan menyatakan bahwa keringat yang muncul disebabkan oleh pakaian yang terlalu panas. Setelah memastikan bahwa Liao Detong tidak terluka, detektif Lu Jian merasa lega. Namun, sebelum dia pergi, dia memperhatikan tangan Liao Detong yang gemetar. Ketika ditanya tentang hal itu, Liao Detong mengaku tidak ada yang salah, hanya mengatakan bahwa dia terantuk meja saat mengganti pakaian. Meskipun Liao Detong berusaha meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja, detektif Lu Jian merasa ada yang tidak beres. Dia pun membuka pintu dan memulai pencarian, dan akhirnya menemukan petunjuk yang mengarah pada sesuatu yang mencurigakan. Untungnya, saat dia meninggalkan tempat itu, dia tidak melihat jendela yang terbuka. Ternyata, untuk membuat Liao Detong mengungkapkan informasi, Wenji tak segan-segan untuk berlutut dan menggunakan pendekatan emosional. Dia berkata bahwa dia sedang menyelidiki pembunuh ayahnya dan memohon agar Liao Detong yang memiliki hubungan baik dengan almarhum ayahnya melepaskan mereka. Wenji berjanji akan sangat berterima kasih jika Liao Detong mengizinkan mereka pergi. Namun, jika Liao Detong memutuskan untuk menyerahkan mereka kepada polisi, Wenji juga siap menerima konsekuensinya. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Liao Detong terdiam, berpikir keras. Sebagai sahabat terbaik almarhum Zhang Yaobai, Liao Detong akhirnya menyadari tekad Wenji. Dia kemudian melepas kacamatanya dan memberikannya kepada mereka. Meskipun terlihat seperti bingkai kacamata biasa, di dalamnya tersembunyi sebuah USB drive. Setelah pulang, Wenji langsung menyambungkan USB tersebut ke komputer. Ternyata di dalamnya terdapat daftar yang sangat dicari oleh si Tuan. Sementara itu, detektif Lu Jian sedang memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dia segera melihat sosok Wenji di rekaman tersebut dan memutuskan untuk mengunjungi tempat tinggalnya. Ketika detektif Lu Jian tiba di rumah Wenji, dia memperhatikan 2 gelas air di atas meja dan bertanya apakah ada tamu yang datang. Wenji menjawab bahwa tamunya adalah teman lamanya, Xu Zhengqing.
yang merupakan penyewa rumah keluarga Wenji dan sedang membicarakan perpanjangan kontrak sewa. Namun, meskipun keduanya saling berjabat tangan dengan sopan, mereka tidak bisa menyembunyikan ketegangan di wajah mereka. Detektif Lu Jian tidak hanya datang untuk mengobrol. Sebelum pergi, dia memanggil Wenji untuk berbicara secara pribadi dan menanyakan apa yang dia lakukan di rumah Liao Detong kemarin. Wenji menjelaskan bahwa dia hanya pergi untuk memesan restoran. Namun, Detektif Lu Jian mengungkapkan bahwa ada seseorang yang tidak dikenal yang tampaknya juga ada di sana. Dan dia menanyakan apakah orang tersebut benar-benar tamu Wenji. Meskipun Wenji mencoba menyangkal, Detektif Lu Jian merasa ada yang tidak beres dan akhirnya pergi setelah percakapan itu. Ketika mereka melanjutkan melihat daftar nama, Su Zhengqing tiba-tiba memperhatikan ada seseorang yang bernama Dai Mengde yang sepertinya dia kenal. Namun, dia tidak yakin apakah itu orang yang sama atau hanya kebetulan memiliki nama yang mirip. Setelah bertemu dengan Dai Mengde, Su Zhengqing dan Wenji akhirnya mengetahui tujuan dari daftar tersebut. Ternyata, itu adalah daftar anggota dari sebuah acara lelang rahasia, dan barang-barang yang dilelang hanyalah kedok belaka. Di balik barang-barang tersebut, yang sebenarnya berharga luar biasa adalah barang-barang antik yang sangat bernilai. Ketika Su Zhengqing melihat-lihat lebih lanjut, dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dalam daftar tersebut ada nama Lucian yang muncul, tetapi barang yang terdaftar di sebelahnya adalah patung Jin Qilin. Itu menjelaskan mengapa Tuan menginginkan daftar ini. Ternyata dia tertarik untuk mendapatkan Lucian. Dengan petunjuk ini, Wenji bertanya kepada Dai Mengde apakah dia tahu di mana lelang tersebut akan diadakan. Dai Mengde mengatakan bahwa dia tidak tahu secara pasti, tetapi ada undangan dalam bentuk video yang terlampir dalam email tersebut, meskipun video itu tidak memberikan lokasi yang jelas. Saat mereka bingung mencari petunjuk lebih lanjut, Wenji memperhatikan bahwa dalam video tersebut ada refleksi tulisan yang terlihat di ketel. Wenji kemudian mengambil tangkapan layar video itu, memutarnya, dan akhirnya menemukan bahwa itu adalah kata sandi Wi-Fi sebuah hotel. Dengan informasi tersebut, mereka berhasil menemukan lokasi hotel tersebut. Sementara itu, Detektif Lu Jian menerima pesan misterius yang awalnya dia kira hanya spam. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, dia menyadari bahwa pesan tersebut memberi informasi tentang lelang Lucian yang akan datang. Lalu, Detektif Lu Jian membuka kembali hampir 10 tahun arsipnya, dan kenangan buruk pun mulai kembali. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saat dia sedang menikmati sepiring makanan, tanpa sengaja menyebabkan kematian gurunya. Gurunya jatuh dari ketinggian saat sedang menjalankan tugas, dan dalam detik-detik terakhir sebelum kehilangan kesadaran, gurunya mencoba menghubungi Lu Jian. Namun, pada saat itu, Lu Jian mengira gurunya hanya ingin memarahinya. Jadi dia mengabaikan telepon tersebut. Bahkan ketika gurunya mencoba menghubungi lagi, Lu Jian dengan santai menjawab telepon itu, tetapi begitu dia mengangkatnya, telepon itu tiba-tiba mati. Lu Jian merasa tak berdaya, seakan-akan tak ada yang bisa dia lakukan, dan pada saat itu, gurunya sudah berada dalam keadaan kritis. Setelah Detektif Lu Jian kembali ke kantor polisi, rekan-rekannya langsung menanyainya mengapa dia sulit dihubungi. Gurumu mengalami kecelakaan. Dia jatuh dari lantai atas, kata salah satu rekan, membuat Lu Jian sadar bahwa situasi ini sangat serius. Namun, ketika dia sampai di rumah sakit, gurunya masih dalam perawatan darurat di ruang gawat darurat. Telepon terakhir gurumu adalah untukmu. Apa yang dia katakan? Lu Jian merasa sangat bersalah karena tidak sempat mengangkat telepon itu. Bahkan, dia tidak berani menatap mata istri gurunya dan hanya bisa mengatakan dengan rasa bersalah bahwa teleponnya kehabisan baterai. Ketika dokter keluar dari ruang operasi, semua orang langsung menghampirinya. Namun dokter mengatakan bahwa mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Mendengar itu, semua orang terdiam kaget dan mereka langsung masuk ke ruang operasi. Sementara itu, Lu Jian hanya bisa berdiri di luar dengan rasa bersalah yang mendalam. Kabar tentang kejadian ini segera muncul di berita. Seorang pencuri mencuri lukisan terkenal Lucian dan kemudian secara tidak sengaja jatuh ke sungai saat mengemudi. Lu Jian tiba-tiba teringat
bahwa misi terakhir yang dijalankan oleh gurunya adalah menyelidiki laporan tentang kemungkinan pencurian Lucien. Ini menunjukkan bahwa kematian gurunya pasti terkait dengan pencuri yang bernama Zhang Yaobai. Namun, karena Zhang Yaobai hilang tanpa jejak, kasus tersebut pun menjadi dingin dan terlupakan. 10 tahun kemudian, Lu Jian yang kini menjabat sebagai kepala tim kriminal kembali menerima pesan teks terkait Lucien. Untuk mengungkapkan penyebab kematian gurunya, Lu Jian pergi ke rumah istri gurunya dan memeriksa semua dokumen milik gurunya. Tidak lama kemudian, dia menemukan petunjuk. Di dalam sebuah buku, dia menemukan sepotong kertas robek yang setelah diselidiki ternyata adalah menu dari sebuah restoran tua. Lu Jian pun mulai mencari satu persatu restoran yang mungkin terkait dengan petunjuk tersebut dan akhirnya menemukan restoran yang dimaksud. Dia menunjukkan potongan kertas itu kepada pemilik restoran dan menanyakan apakah dia pernah melihat orang yang ada di foto tersebut. "Jangan khawatir, dia bukan orang jahat. Dia juga seorang polisi seperti saya," kata Lu Jian dengan tenang. Pemilik restoran itu akhirnya mengingat bahwa 10 tahun lalu ada seorang polisi yang datang ke restorannya, meskipun dia lupa bagaimana tampangnya. Pemilik restoran itu mengingat bahwa 10 tahun yang lalu, seorang polisi datang menanyakan apakah ada kejadian yang tidak biasa. Pemilik itu mengatakan bahwa saat itu ada 3 orang tamu yang sedang makan di restorannya, dan 2 di antaranya terlibat dalam pertengkaran sengit. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu masih manusia?" Setelah itu, para tamu tampaknya tidak pergi terlalu jauh, dan gurunya langsung keluar untuk mengejar mereka. Beruntung, pemilik restoran itu sangat berhati-hati dalam berbisnis, dan sudah memasang kamera pengawas sejak 10 tahun yang lalu. Namun, ketika Lu Jian memeriksa di gudang, dia tidak menemukan Saidi yang dimaksud. Saat hendak pergi, perhatian Lu Jian tertarik pada seorang pengantar makanan yang tampaknya mencurigakan. Lu Jian segera menghentikan pria itu dan mengambil CD yang ada di atas motor pengantar. Setelah memeriksanya, Lu Jian menemukan bahwa itu adalah SIDI yang dicari. Meskipun telah diperbaiki oleh tim teknis, gambar dalam video itu masih buram dan sebagian rusak. Mereka hanya bisa melihat 2 orang dengan jelas. Satu di antaranya adalah Zhang Yaobai dan satu lagi adalah Ding Shengho. Namun, orang ketiga yang ada di video itu tidak dapat terlihat jelas karena dia membelakangi kamera. Lu akhirnya menyadari bahwa penyebab kecelakaan yang menimpa gurunya adalah karena papan yang dilapisi minyak yang membuatnya tergelincir dan jatuh dari ketinggian. Lu Jian kini yakin bahwa orang yang membunuh gurunya adalah orang ketiga dalam video tersebut yang kemungkinan besar adalah Tuan yang selama ini mereka cari. Sementara itu, Wenji yang mengenakan jas bersiap untuk menghadiri lelang bawah tanah dan menghadapi Tuan secara langsung. Dia bersama Xu Zhengqing segera tiba di lokasi lelang yang dipenuhi oleh orang-orang terkaya di dunia. Untuk mencuri lukisan terkenal Lucien, mereka harus memenangkan lelang salah satu barang koleksi di acara tersebut agar dapat mengetahui lokasi harta karun yang sesungguhnya. Agar tidak menarik kecurigaan, mereka berdua juga harus menunjukkan kesan sebagai orang kaya. Saat itu perhatian Wenji tertuju pada seorang pria yang menggunakan tongkat. Apakah orang ini adalah Tuan yang selama ini dicari? Pikir Wenji. Ternyata Tuan itu mengalami cedera pada kakinya dan hingga hari ini masih menggunakan tongkat. Untuk memastikan identitas orang tersebut, Wenji segera mengikuti pria yang tampaknya adalah Tuan itu. Dia berusaha untuk mendekatinya, berharap bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Namun, Xu Zhengqing segera keluar untuk menenangkan situasi dan berkata bahwa dia juga merasa pria itu adalah Tuan. Namun, Xu Zhengqing merasa aneh karena Tuan yang mereka cari seharusnya tertarik pada lukisan Lucien, bukan barang pertama yang dilelang. Setelah itu mereka kembali ke hotel, di mana Xu Zhengqing membuka jam tangannya dan menemukan sebuah alat pelacak yang tersembunyi di dalamnya. Ternyata saat Wenji mengejar pria tersebut, Xu Zhengqing berhasil memasukkan pelacak itu ke dalam saku orang tersebut. Dengan alat pelacak itu, mereka kini bisa melacak posisi sejati dari harta karun Lucien. Kemudian, Wenji menyamar sebagai petugas pengelola lift dan memutuskan untuk memeriksa lebih lanjut. Namun, saat keluar dari lift,
dia bertemu dengan orang yang diduga Tuan itu dan juga menemukan kartu kamar hotel yang terjatuh. Di resepsionis, Wenji mengetahui bahwa Tuan tersebut telah menyewa seluruh lantai 12 hotel itu. Pada saat yang sama, Lujian menerima informasi dan memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Setelah pengawalnya pergi, Wenji dengan cepat masuk ke ruang pengelola lift. Namun ia tidak menyangka Lujian juga datang dan menemukan hal aneh di dalam lift. Lu menyadari bahwa tombol lift berkedip dengan pola yang teratur, yang mengingatkannya pada kode Morse yang dapat ditulis menggunakan pola tombol pada keypad ponsel. Lujian segera menyadari bahwa hanya Wenji yang bisa mengirimkan informasi dengan cara seperti itu. Setelah mereka bertemu di halaman belakang hotel, Wenji melaporkan bahwa pesta topeng di atas sebenarnya adalah lelang bawah tanah dan barang yang dilelang adalah lukisan Lucien. Tuan berencana untuk mendapatkan lukisan itu dan jika dia berhasil akan sulit untuk menangkapnya lagi di masa depan. Namun yang paling dikhawatirkan oleh Lujian saat ini bukanlah lukisan Lucien atau Tuan, melainkan keselamatan Wenji. Lujian segera menyuruh Wenji untuk menghubungi polisi. Jika terlambat, semuanya akan sia-sia. Wenji dan Xu Zhenqing kemudian bertemu di lorong hotel. Untuk mengamati situasi, mereka mengikat ponsel di ujung sapu, membuka jendela lorong, dan menyodorkan sapu keluar hingga ponsel bisa merekam situasi di luar. Namun, yang mereka lihat dalam rekaman video mengejutkan mereka. Ada seorang pria yang tampaknya sedang berusaha membuka pintu lift. Lebih mengejutkan lagi, mereka melihat bahwa tanda lantai 12 diubah menjadi lantai 13 dan karpet di lorong juga telah dimodifikasi. Mereka segera menyadari bahwa Tuan tersebut berencana untuk menyamarkan lantai 12 sebagai ruang penyimpanan palsu yang disebut lantai 13. Dengan cara ini dia bisa menciptakan lokasi transaksi palsu. Pembeli yang ingin membeli lukisan Lucien akan diarahkan ke lantai 13, namun melalui manipulasi oleh petugas pengelola, mereka akan tiba di lantai 12 yang sudah disiapkan dengan cara khusus. Untuk mengakses ruang penyimpanan yang tersembunyi ini, mereka hanya bisa naik lift dari bawah tanah, sementara anak buah Tuan telah mempersiapkan segala sesuatunya di dalam shaft lift dan menunggu sinyal di atap. Setelah transaksi selesai, anak buah tersebut akan turun ke lantai 13, bekerja sama dengan rekan-rekannya di lantai 12, dan begitu mendapatkan kartu verifikasi dari pembeli, mereka dapat mengambil barang atas nama pembeli tersebut. Setelah lukisan Lucien berhasil mereka ambil, mereka bisa kembali dengan jalur yang sama dan hanya perlu berhenti sebentar di lantai 12. Pembeli asli akan merasa bahwa mereka telah menyelesaikan transaksi, namun yang mereka terima hanyalah salinan palsu, sementara yang asli telah dicuri tanpa sepengetahuan mereka. Mengenai pria yang terlihat sedang mencoba membuka lift, itu hanyalah bagian dari uji coba yang mereka lakukan. Untuk menggagalkan rencana Tuan, Wenji memutuskan untuk pergi sendirian ke shaft lift, sementara Xu Zhenqing akan mengendalikan lift untuk membantu. Dengan keterampilan membuka kunci yang luar biasa, Wenji berhasil membuka pintu ruang kontrol lift dengan cepat. Dia kemudian diam-diam berjalan menuju belakang petugas lift dan menggunakan alat untuk membiusnya. Akhirnya mengendalikan ruang lift tersebut. Di saat yang sama, Xu Zhenqing memberitahu Wenji bahwa dia melihat seorang pembeli datang. Seorang pembeli masuk ke dalam lift dengan membawa sebuah koper yang terasa sangat berat. Wenji langsung menyadari bahwa barang berat tersebut kemungkinan besar adalah sebuah perunggu ding, sejenis patung kuno. Berdasarkan urutan, koleksi berikutnya pasti adalah lukisan Lucien. Dia pun memberitahu Xu Zhenqing agar segera bergerak cepat. Namun, tepat saat Wenji akan bertindak, tiba-tiba Kapten Lujian muncul di belakangnya. "Saya sudah memberitahukan tim utama kita, jangan bertindak gegabah," katanya. "Mereka segera akan datang. Tuan telah menyiapkan rencana pencurian yang sangat sempurna. Kita harus bertindak cepat." Wenji mengingatkan, "Apakah kamu hanya akan diam saja dan membiarkan Lucien dicuri lagi?" Mendengar hal itu, kenangan tentang peristiwa 10 tahun lalu kembali terbayang dalam pikiran Kapten Lujian. Dia tidak ingin tragedi Lucien terulang lagi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bergerak segera. Keduanya kemudian menyelinap masuk melalui ventilasi di lantai 22. Pada saat yang bersamaan, lelang telah selesai.
dan pembeli bersiap-siap untuk naik mobil menuju tempat pengambilan barang. Kapten Lujian untuk memantau situasi di bawah menyorotkan ponselnya melalui ventilasi. Namun, kecelakaan terjadi. Ponselnya terjatuh ke lantai. Keduanya melihat keadaan sekitar yang sepi, lalu memutuskan untuk turun dari ventilasi. Ketika Kapten Lujian mengambil ponsel itu, ia menyadari bahwa ponselnya sudah rusak. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dan untuk memeriksa lebih lanjut, mereka berniat memanjat kembali ke atas. Namun, saat Kapten Lujian hampir jatuh karena terpeleset, Wenji dengan cepat menariknya kembali. Keduanya lalu menggunakan tali untuk memanjat menuju atap gedung. Begitu sampai di sana, Kapten Lujian dengan cepat menyadari bahwa anak buah Tuan sedang beraksi. Dia bergerak diam-diam untuk menyerang mereka secara mendadak. Namun, pada saat yang kritis terjadi perkelahian sengit antara mereka. Wenji akhirnya sampai di atas. Tetapi alih-alih membantu Kapten Lujian, ia berpura-pura menjadi salah satu anak buah Tuan. Dia kemudian menggunakan tali untuk turun ke dalam shaft lift, sementara pembeli telah memasuki lift dan bersiap untuk mengambil barangnya. Untuk menghindari ketahuan, Wenji harus bergerak cepat menuju lantai 13. Begitu sampai, ia segera mengganti pakaian dengan pakaian lelang dan melompat dari celah di atas. Dalam aksinya, ia berpura-pura sedang mengikat tali sepatu untuk mengambil kartu identitas dengan cepat. Pada saat yang sama, Kapten Lujian sedang bertarung melawan para penjahat. Meskipun berhasil mengalahkan mereka, ia kini terikat dengan salah satu penjahat tersebut. Akibat perkelahian yang sengit, kunci yang mereka cari terlempar beberapa meter jauhnya dan kini Kapten Lujian harus berusaha keras untuk mengambilnya. Setelah mendapatkan lukisan Lucien, Wenji kembali menggunakan cara yang sama untuk memanjat saluran lift dan turun. Dalam perjalanan turun, satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah berpegangan pada tali agar tidak terjatuh. Ketika para penjahat di lantai 12 membuka pintu lift, mereka tidak menemukan rekan mereka. Saat mereka melihat ke atas, mereka menyadari bahwa Lucien sudah diambil oleh Wenji. Sementara itu, Kapten Lujian akhirnya berhasil mengambil kunci. Ia berharap Wenji akan kembali untuk bertemu dengannya. Namun, di saat yang sama, ingatan tentang perkataan Xu Zhengqing terlintas dalam benaknya. Xu Zhengqing berkata bahwa jika Lucien jatuh ke tangan polisi, maka Wenji tidak akan pernah mengetahui rahasia yang ada di dalamnya. Dan ia juga tidak akan mengetahui penyebab kematian ayahnya. Dengan keputusan bulat, Wenji melompat menuju pintu lift dan mengatakan kepada Kapten Lujian, "Maaf, Kapten Lujian, saya punya alasan saya sendiri." Ketika anak buah Tuan mengetahui bahwa barang yang mereka incar telah hilang, mereka segera melakukan pencarian secara menyeluruh. Namun, mereka tidak menyadari bahwa polisi sudah mengepung gedung tersebut. Tidak lama setelah itu, mereka menangkap semua orang yang ada di lantai bawah. Di sisi lain, Kapten Lujian yang tertekan terus mencoba menghubungi Wenji melalui telepon, tetapi tidak berhasil. Tuan tidak tertangkap dan Wenji dengan Lucien pun menghilang begitu saja. Namun, ada satu kabar baik. Tuan tidak berhasil menangkap Wenji. Polisi menemukan pelacak yang disembunyikan Wenji di saku salah satu pengikut Tuan yang ada di atap. Alat kecil ini akhirnya akan menyelamatkan hidup Wenji dalam waktu dekat. Sementara itu, Wenji yang sedang memeriksa lukisan Lucien menemukan sebuah papan catur yang aneh. Hal ini mengingatkannya pada masa kecilnya, ketika ayahnya memintanya untuk menyusun sebuah permainan catur. Ayahnya bahkan memaksanya untuk menghafalnya, dan jika tidak bisa, dia harus makan paku pada malam hari. Awalnya Wenji mengira ayahnya hanya bercanda, tetapi ayahnya sangat serius dan berkata, "Kamu harus mengingatnya." Wenji yang ketakutan akhirnya menghafal seluruh permainan catur tersebut. Namun, ia melihat bahwa ada 4 buah pion putih yang tidak ada dalam ingatannya, yang seharusnya tidak ada dalam susunan catur tersebut. Wenji pun bertanya pada Xu Zhengqing, "Tuan Xu, apakah Anda melihat ini? Ini tidak ada dalam permainan yang ayah saya tunjukkan." Xu Zhengqing mengonfirmasi bahwa permainan catur yang ditunjukkan oleh ayah Wenji memang tidak ada pion-pion tersebut. Lalu Xu Zhengqing berkata dengan perlahan, "Baik polisi maupun Tuan tidak akan pernah menemukan rahasia di dalam gambar ini."
Wenji berniat melaporkan papan catur tersebut kepada Kapten Lujian. Namun saat sedang mengetik pesan, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dalam pandangan yang kabur, ia melihat sosok yang telah memukul kepalanya hingga pingsan. Itu adalah pamannya, Xu Zhengqing. Kapten Lujian yang sedang mencari Wenji segera menuju ke rumah lama Xu Zhengqing. Namun, sesampainya di sana ia mendapati rumah itu kosong, terlambat sekali. Sementara itu, Xu Zhengqing sedang mengemudi dengan santai, dengan Lucien di kursi penumpang depan, sementara Wenji terkunci di bagasi mobil. Xu Zhengqing berhenti di tepi sungai dan menurunkan rem tangan, berniat untuk menghilangkan Wenji dengan cara yang tak terduga. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa pelacak yang dimasukkan Wenji ke tangan para penjahat pada awalnya justru jatuh ke tangan polisi. Berkat bantuan tim teknis, polisi dengan cepat melacak posisi Wenji. Begitu Kapten Lujian mendengar kabar tersebut, ia langsung merasa cemas. Kapten Lujian merasakan firasat buruk. Tanpa menunggu lama, dia segera menghubungi jam tangan Wenji untuk melakukan panggilan darurat. Wenji yang mendengar dering telepon berjuang keras untuk menekan tombol jawaban dengan jari telunjuknya. Melihat hal itu, mata Kapten Lujian terbelalak dan dengan panik ia bertanya, "Zhang Wenji, kamu di mana?" Namun, saat itu mulut Wenji masih terbungkus plester, jadi ia hanya bisa mengeluarkan suara lemah melalui gerakan tubuhnya. Kapten Lujian yang mendengar suara Wenji mencoba menenangkan situasi. "Jika kamu dalam bahaya, dengarkan aku. Jangan panik dulu. Kami sudah melacak posisi jam tanganmu." Saat itu mobil Wenji sudah hampir terendam air sungai. Dalam kepanikan, Wenji teringat pada masa kecilnya ketika ayahnya melatihnya untuk meningkatkan kapasitas paru-paru dengan cara menahan napas di dalam air. 3,5 menit itu cukup bagus, kata ayahnya. Wenji mengingat pesan itu dan berusaha keras melawan ketakutannya. Dengan sisa tenaga yang ada, Wenji berhasil menendang lampu belakang mobil yang sudah longgar, membuka jalan untuk keluar. Kapten Lujian yang segera terjun ke dalam air, melihat ke belakang mobil dan menyadari bahwa Wenji mungkin terkunci di dalamnya. Berkat ketekunan dan ketangguhan Wenji, ia akhirnya diselamatkan. Setelah berhasil keluar, meskipun tubuhnya lemah dan hampir tenggelam, Wenji masih bisa mendengar suara Kapten Lujian yang memberikan petunjuk. Untuk keluar dari kegelapan, cara terbaik adalah dengan berdiri di sisi yang terang. Setelah pulih, Wenji bertemu dengan Kapten Lujian, meskipun ia hanya bisa berbicara sebagai tersangka. Kapten Lujian kemudian menunjukkan sebuah tablet kepadanya, di mana ada gambar seseorang yang tampaknya sangat terburu-buru. "Lihat, dia tampak seperti sedang menunggu seseorang dengan sengaja. Kan? Apakah dia sengaja membuang waktu di sini?" Kapten Lujian bertanya, menunjukkan ketidaksabaran dan kecemasan orang tersebut. Ternyata alasan Tuan tidak naik lift adalah untuk menunggu seseorang muncul. Setelah itu dia sengaja menjatuhkan kartu kamar di lantai, memaksa Wenji untuk memungutnya. Satu-satunya orang yang tahu dia naik lift adalah Xu Zhengqing. Dengan informasi ini, Kapten Lujian menyimpulkan bahwa Xu Zhengqing kemungkinan adalah orang di balik Tuan. Namun, rekaman pengawasan dari restoran 10 tahun lalu tiba-tiba mengubah dugaan Wenji. Dia memperhatikan dalam rekaman tersebut bahwa seseorang yang selalu terlihat dari belakang tiba-tiba menggerakkan tangan kirinya 2 kali. Baru saat itu Wenji menyadari bahwa itu adalah kebiasaan Xu Zhengqing. Kapten Lujian tampak tidak percaya saat menyadari bahwa orang yang selama ini berjalan dengan tongkat adalah sosok palsu yang diatur oleh Xu Zhengqing, dan bahwa Xu Zhengqing adalah Tuan yang sesungguhnya, tokoh utama di balik semua kejadian ini. Akhirnya, waktu yang dinanti tiba saat jawaban dari segala teka-teki terungkap. Teka-teki tentang papan catur aneh dalam lukisan Lucien, nomor misterius dalam lukisan air mata bulan, dan hilangnya ayah Wenji. Semua petunjuk ini akhirnya terhubung. Semua ini berawal dari masa perang di Republik Tiongkok, saat berbagai jenderal besar membentuk aliansi untuk mengirimkan harta karun yang telah mereka kumpulkan ke daerah Bashu. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, sebuah kelompok tidak berhasil sampai dan terpisah. Setelah mendengar kabar tentang hal ini, anggota kelompok yang dikenal sebagai Ribu berencana untuk merebut harta-harta tersebut. Untuk mencegahnya jatuh ke tangan penjajah, sang pemimpin memutuskan untuk menyembunyikan harta-harta itu di dalam gua.
Untuk memudahkan pencarian nanti, mereka merancang koordinat yang tidak akan bisa ditemukan oleh penjajah Jepang. Di atas papan catur Lucian, mereka meneteskan tinta yang mengandung bahan fosfor. Sementara di dalam lukisan air mata bulan, mereka mengukir beberapa angka kecil yang halus untuk memastikan posisi koordinat. Setelah pintu gua dihancurkan, lukisan air mata bulan pun diserahkan kepada seorang arkeolog. Sementara lukisan Lucian diberikan kepada kakek Wenji. Mereka sepakat untuk bertemu setelah perang berakhir di lokasi tersebut. Namun siapa sangka mereka berpisah setelah itu dan tidak pernah bertemu lagi. Kini tubuh Wenji perlahan pulih. Kemudian Wenji memberitahukan penemuannya kepada Kapten Lujian. Saya mengerti Kapten Lujian, untuk mengubah pion-pion dalam papan catur ini menjadi angka, kita bisa menggunakan koordinat kartesian. Dengan saling bertukar pada sumbu horizontal dan vertikal, kita bisa mendapatkan 4 angka 2 digit. Dan jika 4 angka ini digabungkan, apakah itu mungkin merupakan koordinat geografis? Untuk membuktikan dugaan ini, Kapten Lujian mencari melalui peta, dan ternyata dia menemukan koordinat yang menakjubkan itu. Sementara itu, Xu Zhenqing bersama beberapa rekan juga sedang bersiap untuk menggali harta karun. Namun, mereka tidak tahu bahwa sopir mereka sudah digantikan oleh polisi. Begitu mereka sampai di lokasi, polisi yang telah menyamar selama ini mengepung mereka. Xu Zhenqing tentu tidak pernah membayangkan bahwa semua rencananya yang telah ia susun dengan hati-hati pada akhirnya akan kalah oleh Wenji dan Kapten Lujian. Wenji yang masih hidup bahkan membuatnya terkejut. Hingga saat ini, Xu Zhenqing akhirnya mengungkapkan semuanya. Ternyata dia adalah orang yang telah mengancam Zhang Yaobai untuk mencuri Lucian. Yaobai, cepat lakukan. Kalau tidak, anakmu akan bertemu dengan ibunya. Setelah istrinya meninggal, mata Zhang Yaobai yang memandang tajam bukanlah kepada Ding Shengho, tetapi kepada Xu Zhenqing yang ada di belakangnya. Bahkan, dia sengaja menumpahkan minyak di papan yang menyebabkan guru Kapten Lujian jatuh saat mengejarnya. Kemudian, dia dengan sengaja menghancurkan tangga yang menyebabkan kematian sang guru. Setelah itu, Zhang Yaobai jatuh ke air dan hilang tanpa jejak. Semua kejadian ini adalah bagian dari rencana Xu Zhenqing. Setelah Zhang Yaobai mencuri Lucian, Xu Zhenqing memanfaatkan kelengahan Zhang Yaobai untuk diam-diam merusak mobilnya. Lalu, dengan alasan agar polisi tidak menemukannya, dia memanipulasi Zhang Yaobai untuk mengemudi ke tempat parkir, yang akhirnya menimbulkan tragedi. Pesan di menu itu juga adalah tulisan Zhang Yaobai untuk Kapten Lujian. Ayahmu selalu ingin berdiri dengan tegak di bawah sinar matahari, bersama-sama merasakan kehangatan matahari. Ini membuktikan bahwa Wenji sejatinya berada di pihak yang benar. Pasal 232 tentang pembunuhan dengan sengaja. Pasal 294 tentang organisasi, kepemimpinan, dan partisipasi dalam organisasi yang berkarakter seperti geng kriminal. Dengan keadaan yang sangat serius, dijatuhi hukuman mati setelah menggabungkan beberapa kejahatan. Xu Zhenqing dijatuhi hukuman mati dengan eksekusi segera. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Wenji bertemu dengan cinta sejatinya di kampus. Karena orang tersebut sangat mirip dengan adik ketiganya, penuh dengan energi muda yang memancar. Wanita seperti ini, bagaimana bisa Wenji tidak jatuh cinta padanya? Saat mereka sedang berjalan bersama, Wenji tiba-tiba menerima pesan misterius. Pesan itu berbunyi, "Selamat, kamu berhasil." Wenji langsung terkejut dan merasakan keringat dingin. Siapa orang ini sebenarnya? Apakah tuan yang sebenarnya adalah orang lain? Atau mungkin ayahnya sebenarnya masih hidup? Dan cerita pun berakhir di sini. Jika Anda suka video ini, silakan beri suka. Jangan lupa untuk subscribe, karena video berikutnya akan lebih seru.